Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum suhada id hadara yaqubal mautu id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Imam Al-Hakim, taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadilu abadan kitaballahi wa sunnatar rasulih. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Awalan, aku lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi kisah at-tayyibah wa khasatan fi hadal yaum al-mubarak. Wa ana sa'idun jiddan hadal yaum limada lianna sanabahas yata'allaq bi yakni ba'di dinina khasatan yakni mawdu'unal yaum nadhariyatu tanmiyah al-muqarar yakni litarbiyah al-islamiyah. Wa ana Abdurrahman Misna insyaallahu ma'akum nabhas wa aidan nadrus ma'ana yata'allaq bi maudu'una teori pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. The first, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world. Peace and praise and salam to be constant to the last messenger, Nabiyina wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, to his family, to his friend, also to all followers, all companion, until to the dawn day. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, asatidah, today I am extremely happy because from today until maybe about 14 session, we will talk about the theories of development Islamic education curriculum. Specifically in our university, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor or Sirajul Falah Islamic University in Bogor. The first meeting, I will explain for you about the RPS or the learning design. I think this is important for us to know about what will our or what will study in the future, yeah, specifically in our semester this year or this semester. Hatur nuhun kangge sadayana anu sumping dina rohangan iya khususnya di Zoom meeting. Terima kasih untuk semuanya Ibu dan Bapak sekalian. Hari ini adalah pertemuan pertama ya, extremely happy ya, saya senang sekali, sangat happy sekali, sangat bahagia, sa'idun jiddan. Kenapa? Karena hari ini kita akan membahas satu mata kuliah yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena berkaitan dengan bagaimana kurikulum dari pendidikan agama Islam ya, mungkin kita boleh menyebutnya dengan the heart of our department ya. Mata kuliah ini adalah jantungnya program studi kita ya, program studi pendidikan agama Islam. Nah, di awal ini sebelum nanti kita berkenalan, saya ingin menjelaskan dulu tentang RPS, yaitu rencana perkuliahan semester ya. Mata kuliahnya itu adalah teori pengembangan
kurikulum ya di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Kemudian di program studinya adalah Magister Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor tahun akademik 2024 2025 ya. Mata kuliah kita ya adalah teori pengembangan kurikulum PAI. Ini ada di semester genap ya. Kemudian dosen pengampunya saya sendiri ya, dan kita akan diskusi terkait dengan apa sih yang akan kita pelajari di mata kuliah ini ya. Saya besarkan sedikit tulisannya biar lebih jelas ya. Baik, mata kuliah teori pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ini tujuannya adalah memberikan pemahaman secara mendalam mengenai teori kurikulum pendidikan agama Islam dan strategi pengembangannya ya. Ia meliputi pembahasan terkait dengan pengertian, kemudian pengertian kurikulum, pengertian teori, pengertian pengembangan, pengertian kurikulum, pengertian PAI. Kita akan diskusikan di awal ya. Setelah itu baru kita bicara tentang development or curriculum development ya, pengembangan kurikulum. Bagaimana sih cara mengembangkan kurikulum? Dilihat dari landasan filosofisnya, landasan psikologisnya, sosial budayanya, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, selain itu kita akan belajar tentang konsep dari pengembangan kurikulum, ya, yang sifatnya mungkin humanistik atau mungkin rekonstruksi sosial dan juga aspek-aspek pengembangan kurikulum lainnya. Nah, belajar kita ini insya Allah menggunakan strateginya ya lecturing lah ya seperti biasa, kemudian ada discuss, kemudian ada case study, nanti akan ada mini research dan juga semacam mini project ya untuk kita bisa menemukan atau mendapatkan learning experience ya. Dan nanti ya kalau ngikuti dari pedoman sistem pendidikan di STI Sirajul Falah ini ya nanti ada UTS ya, ada mid examination, ada final examination. Tapi don't worry, be happy, tenang saja. UTS dengan UASnya itu nggak kayak zaman waktu S1 gitu ya. Harus jawablah pertanyaan di bawah ini. Tidak ya. Nanti justru kita ngasih sesuatu yang mungkin membuat kita itu lebih challenging gitu ya. Lebih tertantang untuk, ternyata enak ya belajar itu menyenangkan gitu ya. Oke, saya tidak akan menjelaskan tentang CP-nya ini ya. Ada capaian pembelajaran sikap. Ini kan karena tadi bedanya kita ngaji, kita belajar gitu ya. Tapi ada kurikulumnya, ada RPS-nya, ada capaian pembelajarannya. Ya, karena kita berada di ya bawah satu kementerian ya, Kementerian Pendidikan Tinggi, di bawah juga Kementerian Agama yang dalam lingkup ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada CPS-nya, capaian sikapnya, capaian pembelajaran pengetahuannya, capaian pembelajaran keterampilan umumnya gitu ya, sampai yang keterampilan khusus ya. Ini profil dari mata kuliahnya ya. Tadi sudah disebutkan, ini dosen pengampunya saya sendiri, kemudian Direktur Pasca Sarjana ya, merangkap juga kepala atau ketua program studi Magister Pendidikan Agama Islam yaitu Dr. Zainal Abidin MSI. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam lebih kurang 14 sampai 16 kali pertemuan ke depan, boleh dilihat di RPS, dan RPS nanti saya akan share di Google Classroom ya. Kemudian juga nanti akan saya share juga di grup juga nggak apa-apa lah, biar grupnya agak agak rame ya, kan ini kan pertama kali. Nah, baik, saya akan jelaskan pertemuan pertama sampai ke 14 ini sebagai acuan awal ya, walaupun nanti ya kita fleksibel lah ya, fleksibel dalam artian itu kayaknya ada isu terbaru nih, misalnya kurikulumnya udah ganti nih sekarang menjadi kurikulum deep learning, kayak gimana nih. Wah, biasanya kalau yang bukan dari pendidikan, apalagi nih ya, makhluk apalagi nih deep learning ya. Sebelumnya ada kurikulum Merdeka, kurikulum KTSP, sebelumnya lagi kurikulum 13 ya. Sebelum lagi mungkin kita, kalau kita itu belajar kurikulum tahun 98, CBS dan sebagainya, banyak lah ya. Buku-bukunya nanti juga saya akan share juga dan free ya. Baik. Nah, di pertemuan pertama ya, kita hari ini kita akan kontrak perkuliahan dan kita sepakati bersama maunya kayak gimana, apa enggak gitu ya. Biar ada pengalaman belajarnya seperti apa, silakan gitu ya. Tapi nanti saya akan kasih materi awal juga terkait dengan kurikulum ya. Oke, kemudian yang kedua adalah kita memahami tentang tiga istilah utama, yaitu teori,
ya, the theories, ya, and the second is development, and the last curriculum, ya. Islamic education curriculum, development of Islamic education curriculum, ya. Jadi teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, ya. Karena kita itu berada di level master, all of you are the master, the master gitu ya. All of you all the master, ya. Semua kita yang kuliah di sini adalah master, maka levelnya itu kalau zaman dulu itu ada di KKN itu kayak KKNI 8, ya, di mana KKNI 8 kerangka kualifikasi nasional Indonesia, artinya level lah ya. Levelnya itu bukan lagi mendeskripsikan, bukan lagi menarasikan, tetapi sudah menganalisis dan mengembangkan. Makanya mata kuliah kita adalah teori. Jadi pengembangan teori-teori tentang pengembangan kurikulum. Jadi kita akan belajar tentang teori pengembangan kurikulum, ya. Nah, sebelumnya di pertemuan yang ketiga kita akan belajar tentang teori-teori kurikulum PAI yang klasik, ya, yang klasik ketika misalnya kalau di dalam Islamic education in our civilization, ya, kita kan punya banyak sekali model, ada madrasah, ada pesantren, ya, dari madrasah diniyah gitu ya. Kemudian nanti berkembang sampai seperti pesantren modern sekarang ini dan yang lainnya, itu tentang bagaimana sih kurikulumnya. Nah, nanti boleh kita case tadi juga mungkin ya, yang kelihatan itu ya, mungkin pesantren misalnya di Gontor gitu ya, atau mungkin di misalnya itu di mana lagi di apa di Jawa Timur itu kan banyak sekali, di Tebu Ireng misalnya gitu ya, kemudian juga di Sidogiri misalnya, itu kan mereka punya kurikulum yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, itu kita akan pelajari kayak gimana sih sebenarnya. Oke, ya, itu pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang keempat kita akan belajar tentang sumber daya pendukung, ya, dalam keberhasilan dari implementasi kurikulum, ya, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya. Nah, baru yang kelima, di pertemuan yang kelima kita akan belajar tentang konsep dasar dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, nah, di pertemuan yang keenam nanti kita akan kasih challenge gitu ya. Gimana nih pengembangan model kurikulum misalnya menurut Taylor, ya, menurut Hilda Taba, menurut Harold B. Alberti, ya, atau mungkin menurut David Warwick, ada juga dari Beecham, ada juga Roger, dan juga kita juga mengambil nanti dari tokoh-tokoh pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia. Nah, itu 6 pertemuan. Nanti bisa 6, bisa 7, nanti kita fleksibel untuk UTS-nya. Jadi ya take it easy lah ya, santai aja gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat dari mungkin ada, karena kita kan ini ya, apa, setiap Selasa nih ya, berarti kan cepet nih. Selasanya nanti Selasa sekali, 2 pekan sekali berarti. Jadi nanti kita fleksibel. Yang penting ya, niatkan kita belajar Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Oke, pertemuan yang ke-8 kita akan bahas tentang bagaimana landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dari sisi filosofisnya, dari sisi psikologisnya, dari sisi sosial budaya, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti kita akan tambahkan juga dengan kurikulum lokal ataupun juga muatan lokal yang kita kenal dengan istilahnya itu adalah local wisdom, ya. Ini kita akan misalnya yang di Jawa Barat, di Bogor, kumaha ya, istilahnya muatan lokalnya seperti apa. Itu kita perlu pelajari, ya. Oke. Di pertemuan yang ke-9 kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dalam pengembangannya. Ya, jadi sudah tahu modelnya, kemudian prinsip-prinsipnya seperti ini sehingga nanti ada pedoman ketika akan mengembangkan kurikulum. Misalnya kalau kita belajar ya, semester kemarin saya juga sempat mengajar itu, misalnya mulai dari cantrik atau pesantren. Pesantren kita sebut ya salafiyah gitu ya, pesantren salafiyah. Kemudian muncul pesantren modern, ya. Kemudian juga di sekolahan juga madrasah, ya, madrasah sifatnya mungkin yang diniyah, kemudian di bawah Kemenak itu ada madrasah mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, kemudian madrasah aliyah sendiri sekarang sudah ada madrasah aliyah misalnya keagamaan, ya, mungkin ada madrasah aliyah yang bidang-bidang tertentu, ya, bahasa kan sudah ada juga gitu ya. Nah, itu penting ya, termasuk berkembang namanya SDIT, ya, Sekolah Dasar Islam Terpadu, ada sekolah dasar Islam, ada sekolah istilahnya itu internasional, ada sekolah alam, mungkin ada teman-teman juga ada menggunakan mengembangkan namanya itu kutab, ada juga pesantren dengan kurikulum Cambridge, wah, banyak banget lah gitu ya. Kayak gimana sih kurikulumnya? Itu berarti ada inovasi, ada teori yang dikembangkan, ada development, ada
pengembangan. Nah, setelah itu yang paling penting juga dalam bidang kurikulum, dalam pengembangan kurikulum itu adalah pendidik, ya, dan pengembangan kurikulum PAI. Jadi seperti apa nih sebenarnya fungsi dari seorang pendidik, berarti guru dalam hal ini? Ya tentu saja kurikulum yang bagus ketika tidak dilaksanakan atau ketika dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang mungkin kurang, tentu saja kurang bermakna gitu ya. Nah, sehingga pendidik dalam hal ini guru itu menjadi kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, selain guru tentu saja ya kita harus bahas tentang ya posisi peran dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Ya kan ya. Jadi kepala madrasah ini seperti apa nih? Apakah hanya manajerial saja atau mungkin perlu memahami adanya kurikulum yang memang perlu dikembangkan gitu ya? Atau mungkin ada nanti wakil dari kepala sekolah atau kepala madrasah yang memang khusus memahami atau mungkin mengambil kebijakan dan juga aturan-aturan terkait dengan pengembangan kurikulum. Tetapi tentu saja kepala sekolah juga memiliki peran yang sangat besar dalam membuat atau dalam merekonstruksi satu kurikulum ya. Oke, kemudian di pertemuan yang ke-12 kita akan bahas tentang aspek-aspek ya poin-poin dalam pengembangan kurikulum PAI ya, meliputi misalnya tujuannya, kemudian metodenya, kemudian pendekatannya, kemudian juga modelnya ya. Nah, itu nanti kita akan bahas tuh ada minimal itu ada 4 istilah, ada pendekatan, ada model, ada istilahnya itu metode gitu ya, itu perlu dikembangkan ya. Nah, jadi pendekatannya, materinya, kemudian juga sumbernya, pembelajarannya sampai kepada evaluasinya. Nah, gitu ya. Nah, jadi mata kuliah di Prodi Magister Pendidikan Agama Islam itu ini saling saling terkait gitu ya, saling terkait. Misalnya ada mata kuliah inovasi dan desain pembelajaran. Kebetulan saya mengajar di kelas sebelumnya. Nah, ternyata kaitan juga dengan pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum di dalamnya juga ada evaluasi. Nanti ada mata kuliah lagi namanya pengembangan evaluasi pembelajaran PAI gitu ya. Nanti ada mata kuliah lagi pengembangan media pembelajaran PAI, metode pembelajaran. Oh, banyak banget gitu. Jadi nanti kita pelajari bersama. Kalau saya agak cepat ngomongnya ini apa ya kebiasaan gitu ya. Nanti boleh diulang-ulang nanti ada rekamannya ya. Nah, kemudian di pertemuan yang ke-13 kita akan belajar tentang spesifik nih tentang evaluasi kurikulum PAI. Ya, bagaimana sih sebenarnya mengevaluasi? Ya, misalnya kan kita bicara tentang teorinya, misalnya kita bicara tentang pengembangannya, kan harus dikembangkan, ya kan? Kenapa harus dikembangkan? Ya, oh berarti ada sesuatu mungkin yang ingin dicapai, ya, yang ingin dicapai yang mungkin bukan dari yang sudah berjalan. Oke, yang sudah berjalan itu sudah bagus, gitu ya. Kita akan buat lebih bagus lagi, kita akan buat lebih istimewa, gitu ya, dari yang mungkin cukup menjadi baik sekali, menjadi unggul misalnya kalau di sebuah sekolah. Oke, oh ada yang raise hand ya, Saiful Anwar ini. Nanti boleh juga, boleh langsung komentar. Oke ya. Dikit lagi, oh ya udah selesai nih ya. Jadi ini adalah di pertemuan yang ke-14, nanti bisa yang ke-16, ini fleksibel ya, tapi di RPS saya di 14 ini adalah materi yaitu ujian akhir semester. Nah, di ujian akhir semester ini di sini ada pilihan ya, ketepatan jawaban UAS atau artikel ilmiah. Nah, ya, kemungkinan besar kita akan ngambil yang ataunya ini yaitu artikel ilmiah. Kita akan belajar bersama-sama minimal nanti bisa menuliskan. Kenapa? Karena dalam perkuliahan itu sebenarnya yang sudah bagus nih public speakingnya ini, masya Allah ya, ada yang ada yang hafid Al-Quran, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi ustadz. Ya makanya saya juga agak-agak ini sebenarnya nih ya, kita belajar sama-sama lah ya. Nah, ini kemudian yang terakhir di RPS ini ada kurikulum, ada daftar referensi. Ini beberapa buku yang bisa digunakan. Nanti insya Allah boleh saya kirimkan juga di grup atau saya taruh di Google Classroom ya. Misalnya ada March Colin G ya 2006 Key Concept for Understanding Curriculum ya. Kemudian juga ada lagi Olivia Peter ya, ini Developing the Curriculum
kemudian juga David Pratt juga ya kurikulum Design and Development Theory into Practice ya, dan bahasa Indonesia yang lain juga cukup banyak, dan buku-buku nanti yang saya sudah download juga, nanti boleh digunakan sebagai referensi ya dalam kita belajar terkait dengan teori ya pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Semangat sekali saya nih ya. Terima kasih untuk Ustadz Saiful Anwar, Ustadz Badri, Ustadz Panut, kemudian ada Ustadz Saifullah, ada Ustadz Ade Sulaiman, ada Ustadz Jamaluddin, ada Ibu Siti Nurjana, ada Ustadz Ali Muktim, ada Ustadz Kamaluddin, ada Ustadz Munawar, ada Ustadz Ahmad Fakhrurema, ada Ustadz Abdul Sengkang, ya, ada Ustadz Ilham. Nah, ya, jadi itu RPS-nya kita akan belajar bersama terkait dengan teori, ya. Kita akan belajar teori dulu nih, ya. Apa sih teori itu? Kemudian bagaimana pengembangan teori? Nah, kita akan belajar bersama. Tapi kayaknya sih ini karena sudah pakar-pakar, nanti gantian nih. Saya yang mau nanya tentang bagaimana sebenarnya kurikulum, bagaimana pembelajarannya, kemudian bagaimana mungkin istilahnya itu evaluasinya, apa yang kita bisa lakukan agar kita itu betul-betul kerasa apa ya, kerasa kuliah gitu ya. Soalnya nanti kalau umpamanya kuliahnya itu cuman jiping gitu ya, ngaji bareng nguping cuman dengerin, lama-lama ngantuk nih, apalagi kalau nggak ada kopi ya. Jadi nanti kita kasih challenge ya, kita kasih semacam misalnya, wah ini kayaknya yang sudah biasa public speaking, sudah biasa ngomong, ya kita akan buatkan momen untuk kita bikin webinar nih, jadi pembicara. Kayaknya kalau ngomong cuma di sini aja kayaknya levelnya agak-agak kurang nih. Dari Ustadz Adi Sulaiman, Ustadz Saiful Anwar juga kayaknya harus saatnya dilihat oleh dunia. Gitu ya. Jadi nanti ada pertama itu presentasi, ya. Presentasi boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Gamma, boleh pakai Canva gitu ya. Untuk misalnya itu untuk apa ya? Sebagai pedoman ketika presentasi. Ya mungkin kalau yang belum biasa nih yang masih muda siapa ya? Ustadz Ahmad Parurema kayaknya lebih muda ya. Soalnya yang lain agak-agak senior, saya takut nggak sopan ini ya. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng lah ya presentasinya ya. Presentasi berarti membuat istilahnya itu apa? Membuat pertama itu adalah PowerPoint atau presentasi ya, dan itu biasanya juga dijadikan untuk UTS kita gitu ya. Jadi buat presentasi nanti ada kumpulan dari presentasi, dan kita akan nanti saya akan istilahnya saya tuliskan untuk sistematikanya. Materinya yang mana? Materinya yang tadi ya, materinya yang tadi yang ada di RPS. Gitu ya, yang ada di RPS. Nanti boleh case tadi juga, misalnya, akan mata kuliah kita ini adalah kurikulum PAI. Ya, sebenarnya kalau kurikulum PAI itu secara spesifik, PAI itu adalah mata pelajaran yang ada di SD, SMP, SMA itu untuk PAI. Sementara PAI yang ada di MI, MTS Alia itu ada Quran hadis, ya ada akidah akhlak, ada fikih, dan juga ada sejarah kebudayaan Islam. Ya, tetapi ya kita juga tidak membatasi itu saja. Misalnya, oh saya tertarik dengan misalnya kurikulum pondok pesantren ya, misalnya salafiyah tertentu di Tangerang, misalnya di Banten misalnya, wah hanya boleh juga ya. Jadi mendeskripsikan kurikulumnya seperti ini, seperti itu boleh juga. Atau mungkin saya kayaknya ngelihat ini deh, madrasah diniyah ini kayaknya nasibnya itu kayaknya agak-agak ini nih, agak-agak memprihatinkan. Kayak gimana nih biar madrasah diniyah itu bisa ditingkatkan nih ya, mungkin ya derajatnya sih sudah naik lah ya, masa madrasah derajatnya ini kan nggak dinaik, cuma mungkin kualitasnya madrasah diniyah ya, atau mungkin madrasah ibtidaiyah tadi, sanawiyah, aliyah, dan lain sebagainya. Udah 33 menit nih, kayaknya udah biasa ngomong, kayaknya saya mau ini aja, kita mau diskusi saja. Silakan, sebelum boleh kenalan, nanti saya pengen ini dulu nih, pengen dengar dulu istilahnya itu pendapatnya. Silakan, siapa yang